Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Emi Arahman, SPD MPD. Saya merupakan dosen MKDU di Politeknik Negeri Ketapang. Saya berhome base di jurusan Pertanian dan Bisnis pada program studi Teknologi Hasil Perkebunan dari tahun 2015 sebagai dosen. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah saya ampuh, di antaranya mata kuliah matematika dasar, mata kuliah statistika, mata kuliah komputer dasar, dan teknik penulisan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video PDD UKT-PT bidang pengajaran, di mana video ini merupakan salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dalam Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Untuk mata kuliah yang saya tampilkan yaitu matematika dasar, karena sesuai dari bidang kependidikan saya, yaitu pendidikan matematika. Baiklah, saya akan memperjelaskan tentang matematika dasar. Matematika dasar merupakan salah satu mata kuliah yang ada di program studi Teknologi Hasil Perkebunan Politeknik Negeri Ketapang dengan kode mata kuliah PNK 0205 sebanyak 2 SKS secara teori. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara non-blok sesuai ditetapkannya peraturan di jurusan Pertanian dan Bisnis, dengan kegiatan perkuliahan meliputi teori selama 4 jam per minggu sebanyak 16 kali pertemuan, dengan komposisi penilaian teori yaitu kehadiran 10%, teori 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa dapat mengetahui prinsip-prinsip dasar matematika dan dapat memecahkan persoalan yang berhubungan dengan teknologi hasil perkebunan. Dengan capaian pembelajaran khusus di sini ada 6, yaitu pertama, mengetahui himpunan-himpunan dari sistem bilangan real. Kedua, mengetahui sistem persamaan linier, kuadrat, dan trigonometri dalam memecahkan masalah kasus perkebunan. Yang ketiga, menggunakan sistem pertidaksamaan linier, kuadrat, dan trigonometri dalam memecahkan masalah perkebunan. Yang keempat, menggunakan fungsi limit dalam memecahkan masalah kasus perkebunan. Yang kelima, menggunakan fungsi integral dalam memecahkan masalah kasus perkebunan. Yang keenam, menggunakan fungsi turunan dalam memecahkan masalah kasus perkebunan. Dalam proses pembelajaran, metode yang saya gunakan adalah metode SCL, yaitu Student Centered Learning, di mana proses pembelajaran mahasiswa diharapkan lebih aktif dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan kasus-kasus perkebunan sesuai bidang keilmuannya. Di sini dosen sebagai fasilitator secara penuh memberikan bimbingan dan sumber daya untuk mendukung pembelajaran agar terjadinya interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Di sini saya menggunakan model lagi, yaitu model cooperative learning, di mana mahasiswa saya kelompokkan menjadi berbagai kelompok sehingga terjadi diskusi antara tim kelompok dan diskusi antara kelompok satu dan kelompok yang lain, dengan cara masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas akan dari hasil diskusinya. Yang terakhir,
saya sebagai dosen mengevaluasi dari hasil permasalahan yang telah dipecahkan oleh mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan dan kebaikan, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan kita sebelumnya. Sebelumnya kita telah mengamati area politeknik kita. Di situ apa yang kalian dapat? Kelapa sawit, ya. Apalagi? Pohon getah. Apa yang kalian amati? Pohon kelapa. Oke, bervariasi ya. Jadi di area kita ini tumbuh berbagai macam hasil, tumbuh berbagai macam bibit dari perkebunan seperti itu. Jadi untuk pertemuan ini Ibu akan melanjutkan, kita akan mengidentifikasi atau mengelompokkan berbagai jenis ke dalam kelompoknya. Jadi nanti kita hari ini akan mempelajari tentang himpunan, ya. Baiklah, semoga di sini kalian udah Ibu kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Di sini nanti bagikan kertas untuk kalian amati. Di sini kalian bisa mengecek permasalahannya dan membuat satu kertas ini berbagai macam jawaban atau menemukan kunci jawabannya seperti itu ya. Oke. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu, biasa yang untuk memimpin doa untuk memulainya. Teman-teman, sebelum mulai diskusi kali ini, mari kita berdoa. Oke. Ini bisa kalian diskusikan, amati. Sebelum kalian mengamati ini, Ibu akan menerangkan dulu tentang himpunan ya, menjelaskan tentang himpunan. Oke. Sini untuk pendahuluan himpunan yang akan kita pelajari di sini ada beberapa, yaitu himpunan bilangan asli, himpunan bilangan cacah, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan irasional, dan himpunan bilangan real. Nah, di sini nanti kalian akan melihat yang mana sih anggota-anggotanya seperti itu. Jadi untuk anggotanya di sini untuk himpunan bilangan asli biasanya kita simbolkan dengan N. Nah, ini simbol N bilangan asli. Anggotanya itu adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu himpunan bilangan asli. Atau disebut juga himpunan bulat positif. Nah, terus himpunan bilangan cacah, simbolnya adalah W. Di sini 0, 1, 2, 3, 4. Apa yang membedakan N dan W ini? Ya, kalau cacah ada nolnya, kalau di asli tidak ada. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat yang di N ini ada di W, ya kan? Nah,
Berarti secara tidak langsung N ini subset atau bagian dari W. Nah, kita lihat lagi himpunan selanjutnya. Di sini ada himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat ini lebih detail lagi. Tadi ada 0, ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada bilangan apa? Negatif. Ya, ketika kita masuk himpunan bilangan bulat, di sini ada tanda negatif. Jadi ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini ada continue, berarti masih ada bisa lanjut seperti itu. Oke. Di sini ada simbol key. Nah, ini nanti ada simbol key action. Ini untuk menyimbolkan yang mana irasional, yang mana rasional ya. Nah, ini key action. Kita lihat dulu untuk yang key, himpunan bilangan rasional atau terukur. Jadi untuk key di mana X merupakan X sama dengan A per B, di mana AB ini elemen dari I, B ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi, kalau misalnya B yang sama dengan 0, apa yang terjadi? Oh, di sini. Kalau di bawahnya 0. Ya, tidak terdefinisi. 1 dibagi 0, pakai kalkulator, pakai apapun, dia akan tidak terdefinisi atau tak terhingga. Ya. Oke, bagus. Terus di sini kalau kita bagi 1 dibagi 2 berapa? Berapa? 0,5. Ada koma-koma tambahan lagi enggak? Enggak kan? Pasti 0,5. Oke. Berarti di sini terukur ya. Dia pasti. Kalau 1 bagi 4, 0,25. Ya, pasti. Di sini yang arahnya dia rasional, masuk akal. Kalau kita arah ke irasional. Nah, nih. Irasional key action. Di sini X di mana X elemen dari key. Berarti sebenarnya anggotanya ini anggota dari key juga, dari rasional. Tapi di sini ada yang membuat dia tidak irasional. Apa dia? Ternyata untuk desimalnya komanya ini tidak tentu. Jadi dia ini masih ada lanjutan, tidak berhenti kalau kita pakai kalkulator. Termasuk akar 2. Akar 2 ini 1,4142 sekian-sekian, tidak putus ya kan. Nah, ini disebut irasional seperti itu. Nah, terakhir ke real. Nih, himpunan bilangan real. Yang namanya real itu apa? Nyata. Kalau tidak nyata berarti dia bukan himpunan bilangan real. Ya. Imajiner? Nyata atau tidak? Tidak nyata. Berarti dia bukan termasuk himpunan bilangan real. Pokoknya yang nyata itu real gitu ya. Jadi irasional dengan rasional itu masih disebut real, masih bisa dicari seperti itu. Oke, sekarang kita akan menghubungkan himpunan. Nah, sekarang Ibu tanya nih, tadi kita membahas tentang himpunan. Kalian menangkap enggak apa itu himpunan? Himpunan. Kumpulan. Ada yang lain lagi? Bagus, nih udah kumpulan. Sekumpulan itu himpunan. Kelompok. Ya. Jadi yang namanya misalnya mengelompokkan atau sekumpulan itu termasuk dalam himpunan. Nah, ini kita
himpunan kelas 1A. Nah, seperti itu. Berarti ini kelompok kelas 1A. Berarti 1B tidak masuk. Ya, seperti itu. Siapa yang ada di anggotanya di 1A? Apa namanya? Nur Pramadani. Nah, ini anggotanya. Kalau bukan Nur berarti tidak, ya, seperti itu. Itu anggota himpunan. Sekarang coba kalian amati gambar yang Ibu kasih. Ini ada kasus. Kasusnya tadi ini berhubungan dengan kelapa sawit dengan kelapa. Umur, oke. Jadi umur 6 sampai 8 bulan. Ini terus 9 sampai 10 bulan ini dan 11 sampai 12 bulan. Jus kelapa, berarti kan jenis kelapa berdasarkan umur ya, sesuai dengan ini umur. Jadi anggotanya yaitu dari 6 sampai 8 bulan. Terus yang kedua 9 sampai 10 bulan. Terus 11 sampai 12 bulan anggotanya gitu. Ini berarti dari ketiga ini merupakan anggota dari kelapa ya berdasarkan umur. Kalau misalnya bukan mau dari bahasakan namanya yang coconut, nah ini bukan berdasarkan umur, berarti berdasarkan jenis. Berarti jenis yang young coconut, middle age coconut, dan brown coconut. Jadi di sini nanti anggotanya ada warnanya putih, hijau, dan coklat. Tapi sebenarnya bagusnya yang ini lah, lebih enak menjelaskannya. Daripada umur kan kita. Ini putih. Jadi brown coconut. Silakan kelompok 1 untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang lingkungan. Baik, dengan saya sendiri, Saskia Dewi Putri, saya Nur Pramadani, saya Tepen Natra, saya Fatia Nara, saya Dewi Naya. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang lingkungan. Jenis kelapa berdasarkan umur. Jenis kelapa berdasarkan umur yaitu yang pertama ada jenis kelapa yang coconut yang berumur dari 6 sampai 8 bulan. Yang kedua yaitu ada middle age coconut yaitu dari 9 sampai 10 bulan. Yang ketiga ada kelapa jenis brown coconut dari 11 sampai 12 bulan. Dari ketiga himpunan ini merupakan elemen dari jenis-jenis kelapa. Baik, selanjutnya akan ada himpunan jumlah kelapa berdasarkan umur yang akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya saya akan sampaikan yaitu pembahasan tentang himpunan jumlah kelapa berdasarkan umur yang terdapat ada 3 yang coconut, 2 middle age coconut, 3 brown coconut. Dari ketiga jenis himpunan ini merupakan elemen jumlah atau banyaknya jenis kelapa. Baik, selanjutnya kami akan mengadakan sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Baik, silakan. Baik, saya ingin bertanya. Menurut pengetahuan saya, ada jenis kelapa yang umurnya sekitar 2 sampai 3 bulan, yang kalau tidak salah namanya itu tegtek. Jadi apakah jenis kelapa ini termasuk ke dalam himpunan itu?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sari. Menurut kami, iya bisa. Jadi, anggota dari jenis kelapanya bertambah menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama cengker kokonat yang berumur 2-3 bulan. Yang kedua, itu yang kokonat yang berumur 6-8 bulan. Yang ketiga, middle age kokonat yang berumur 9-10 bulan. Yang keempat, itu brown kokonat yang berumur 11-12 bulan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu semoga kalian juga bisa menggunakan untuk yang lainnya. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tentang pernyataan diri dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.